Shalom anak-anak, hari ini Miss mau menjelaskan materi kita di bab 11. Judul materi kita yaitu hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Nah, anak-anak yang terkasih, mungkin di dalam kehidupan kita pernah bertanya di dalam diri kita, aku ini hidup untuk apa ya? Atau apa sih tujuanku hidup di dunia ini? Ada banyak orang yang sering sekali kalau ditanya apa tujuan hidupmu begitu ya, tidak mengerti atau tidak tahu apa yang jadi tujuan hidupnya. Nah, hari ini kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki tujuan hidup dan tujuan hidup kita itu memiliki makna. Nah, apa itu? Nah, kita mau belajar makna hidup manusia. Makna hidup adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi, selama kita melakukan tujuan yang Tuhan berikan bagi kita menjalaninya dengan baik, maka disitulah disebut hidup kita bermakna. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10, sana dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi dari ayat ini diketahui bahwa kita ini adalah buatan Allah. Nah, ketika kita diciptakan ada tujuan yang ingin Allah berikan bagi kita. Yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Apa maknanya? Melakukan pekerjaan baik, yaitu apa yang Tuhan anugerahkan saat ini bagi kita. Kita mungkin sebagai pelajar, kita sebagai anak di dalam keluarga, kita sebagai kakak atau sebagai adik gitu ya. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita lakukan dengan baik. Nah, itulah makna dari ayat ini. Gitu ya. Jadi apa yang Tuhan berikan bagi kita lakukan, kita bertanggung jawab penuh di dalamnya. Nah, itulah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita mau lihat ya. Jadi kita harus tahu bahwa hidup setiap manusia yang ada di dalam Kristus memiliki makna, ada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana hidup yang bermakna. Supaya hidup kita itu lebih bermakna, dalam hal ini ada 5 hal yang akan Miss bagikan secara singkat. Jadi kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Yang pertama, bagaimana hidup kita bermakna, yaitu ketika hidup kita berpusat kepada firman Allah. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi ketika ada firman Tuhan, hidup kita itu akan diatur, hidup kita akan dibatasi, tidak seperti orang yang tidak kenal Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan sesuka hati mereka. Nah, tapi dalam hal ini kita belajar ketika hidup kita berpusat pada firman Allah, maka Allah yang berkuasa, firman Allah yang em, menyatakan segala sesuatu yang benar, baik itu yang salah sekalipun. Sehingga apa? Diperbaiki kelakuan kita, dididik kita di dalam kebenaran. Jadi ketika kita hidup dikendalikan oleh firman Tuhan, maka percayalah tidak akan berakhir dengan sia-sia. Nah, yang kedua, kita mau belajar bahwa hidup kita bermakna ketika hidup kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Seperti Yesus yang datang ke dunia karena kasih kepada manusia, ia juga merindukan kita untuk dapat mengasihi sesama. Nah, jadi kita tidak hanya cukup untuk mengasihi Allah saja atau hubungan baik dengan Allah, tapi kita juga diminta untuk mewujudkan relasi yang baik dengan sesama. Karena inilah firman Tuhan, yaitu kita harus mengasihi sesama. Nanti kalian bisa baca perdalam dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Di sana dikatakan tidak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Orang yang mengatakan ia mengasihi Tuhan, itu ya membenci sesama, maka ia adalah pendusta. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, kalau orang mengatakan ia mengasihi, maka itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Tidak cukup hanya sekedar kata. Nah, yang ketiga, hidup yang berdampak itu, bagaimana hidup yang bermakna, yaitu hidup yang berdampak. Jadi hidup kita ini harus memberikan pengaruh yang positif
atau perubahan yang positif. Mungkin selama ini circle kita kurang baik, pertemanan kita kurang baik. Nah, kehadiran kita di tengah-tengah pertemanan, lingkungan sekitar kita harus memberi dampak yang positif. Karena apa? Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Artinya apa? Kehadiran kita mampu memberikan rasa, mampu mengusir kegelapan, yaitu dosa-dosa. Jadi jangan sampai kita terpengaruh sama hal-hal yang nggak baik. Justru kita yang harus membawa pengaruh-pengaruh yang baik sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan dampaknya. Nah, hal itu bisa dilakukan melalui perkataan, tindakan, sikap yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, hidup yang mengenali kemampuan diri. Nah, sebagai remaja, saat ini kita masih memiliki banyak kesempatan, gitu ya. Oleh sebab itu, yuk mari kita gunakan masa remaja kita ini untuk mengenali kemampuan diri kita, talenta, bakat, kecerdasan, atau segala sesuatu kelebihan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, sadari bahwa waktu itu berharga. Jangan sampai kita sia-siakan setiap waktu yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang tidak membangun hidup kita. Kita hanya habiskan untuk bermain game, untuk rebahan, untuk scroll sosmed, yang menyita banyak waktu. Nah, dalam hal ini kita mau belajar, yuk kita gunakan waktu kita. Untuk apa? Untuk membuat hidup kita lebih bermakna. Dan yang terakhir adalah hidup yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, kaitannya tadi ya dengan lingkungan sekolah, bahwa kita juga sebagai siswa-siswi, khususnya di SMP Kristen YSKI, kita belajar untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Kita ngikutin kegiatan, ekskul, organisasi, atau ngikutin program-program yang diadakan oleh sekolah dengan semangat, dengan penuh sukacita, ya. Sehingga kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, belajar untuk mengupgrade kualitas diri kita masing-masing. Nah, jadi lingkungan sekolah adalah tempat di mana kita belajar untuk bertumbuh, bangun relasi dengan sesama. Nah, sebagai murid Kristus, kita semua dipanggil untuk memberikan dampak positif dimanapun kita berada, termasuk itu di sekolah. Jadi, Tuhan menghendaki kita hidup dengan makna dan membawa terang di komunitas sekolah kita khususnya. Yang terakhir sebagai penutup hari ini adalah hidup makna bagi lingkungan sekolah bukan hanya tentang pencapaian akademik. Nilai bagus, prestasi bagus, itu penting. Tapi bukan itu segalanya. Nah, jadi bagaimana kita membawa pengaruh yang baik, memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar kita, memberikan kontribusi yang baik, mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik, mengasihi sesama, hidup kita juga memberikan teladan bagi orang-orang sekitar kita. Nah, melalui hal itulah kehidupan kita ini lebih bermakna. Ada manfaatnya, ada gunanya sebagai alat Tuhan untuk menyebarkan kasih dan damai-Nya di sekolah kita. Oleh sebab itu, kita mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri kita sendiri, karena tidak ada perubahan yang besar kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Demikian penjelasan materi di bab 11 ini. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik dan mengikuti PH Blog di hari Senin depan dengan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.